selamat siang Ibu. Selamat siang dokter. Ibu boleh pakai hand sanitizer dulu. Ya, selamat siang Ibu. Saya dengan Dokter Livi, dokter yang bertugas pada hari ini. Ya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Priscilia Ora dokter. Iya. Untuk umur 26 tahun ya. Pekerjaan Ibu sekarang apa Ibu? Wira swasta. Status pernikahannya? Belum menikah. Belum menikah. Ya, kalau pendidikan terakhir Strata 1 dok, sarjana ekonomi. Sarjana ya. Mohon maaf, agama Ibu apa ya Bu? Kristen Protestan. Tempat tinggal sekarang Ibu Di tinggal mana ya dok? ya, kira-kira jadi Ibu apa yang menjadi keluhan utama Ibu? Jadi dok, saya merasa bahwa saya itu sudah sulit berkonsentrasi dok. Sulit berkonsentrasi. Sudah sejak kapan ya Bu? Sepertinya dok sudah 6 bulan yang lalu, cuman kayaknya lebih berat saat 2 hari yang lalu dokter. Sudah seberapa sering ya Bu ini keluhannya? Setiap hari dokter. Setiap hari ya. Nah, kira-kira apa Bu yang buat Ibu sulit berkonsentrasi? Ibu boleh jelaskan? Dok, saya mulai sulit berkonsentrasi itu ketika saya mulai mengelola usaha. Dan waktu itu saya salah menghitung pesanan, saya salah menghitung jumlah uang dari pelanggan. Dan itu sudah semakin memberat dokter selama 2 hari terakhir. Sadar sudah sulit berkonsentrasi ya Bu? Iya betul Seperti itu. Kira-kira ada tidak Bu faktor atau hal-hal yang memperburuk sulit konsentrasi? Sepertinya dok, kalau misalnya kita lagi bertengkar dengan pacar atau pada saat kita usaha saya dokter mengalami tantangan dokter, ada masalah. Seperti contohnya kalau misalnya kita kekurangan pembeli, itu sangat membuat saya semakin sulit berkonsentrasi dokter. Nah, apa yang Ibu lakukan supaya kesulitan konsentrasi ini berkurang? Saya rasa dokter, kalau misalnya saya pergi ke tukang pijat, itu ketika saya menceritakannya kepada tukang pijat tuh lebih terasa lebih ringan dokter. Jadi Ibu pergi ke tukang pijat ya? Iya dokter. Oke, jadi selain sulit berkonsentrasi, Ibu ada nggak keluhan lain? Selain berkonsentrasi dokter, saya rasa gelisah, saya rasa mudah-mudah marah, terus otot saya dokter terasa sangat tegang gitu. Terus saya jadi susah dokter untuk tidur dengan nyenyak dokter. Ya, ketika tegang makanya sering ke ini ya, tempat pijat. Iya dokter. Oke. Ibu, apakah ada nyeri dada atau berkeringat? Ada hal-hal seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sebelumnya mungkin Ibu pernah nggak mengalami hal ini? Sulit berkonsentrasi sebelumnya? Sepertinya belum. Belum pernah. Ya. Oke, jadi apakah Ibu pernah mengalami penyakit lain sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Di keluarga Ibu ada nggak yang kayak sulit berkonsentrasi? Sebenarnya dokter, keluarga saya tidak ada yang seperti ini. Baru Ibu sendiri ya? Iya dokter. Ya, kalau boleh tahu, Ibu berapa bersaudara? Saya dokter anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya dokter masih kuliah dan masih sempat tinggal bersama dengan kedua orang tua saya, tapi mereka tinggal di kota yang berbeda dengan saya. Karena dokter, saya rasa saya ingin hidup mandiri, jadi saya hidup sendiri supaya bisa berwirausaha. Jadi tinggal jauh dari orang tua ya? Iya. Beda kota. Jadi ya Ibu, maaf mau bertanya mengenai perekonomian Ibu, apakah ada masalah? Untuk saat ini dokter, perekonomian saya dokter memang belum menentu, karena saya bilang tadi saya sedang berusaha untuk mengelola usaha saya sendiri, jadi saya belum bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang menentu karena kurang pembelinya dokter. Jadi itu jadi beban pikiran juga. Iya dokter. Apakah Ibu ada hal yang sering dilakukan, hobi seperti itu Ibu punya? Saya dokter suka bersepeda dokter.
Oh, suka bersepeda. berolahraga sepeda Kak. Iya. Cuma dokter karena dulunya saya suka, tapi karena sudah mulai muncul keluhan berkonsentrasi ini saya sudah jarang dokter. Jadi kurang minat begitu Iya Bu. dokter. Oh iya. Nah, maaf Bu, mau tanyakan, jadi kalau dalam buat keagamaan Ibu masih rutin beribadah atau tidak, atau seperti apa Bu? Dulunya dok, sebelum saya muncul salah sakit ini saya rajin dokter pergi ke ibadah, tapi dokter semenjak muncul keluhan ini saya rasa saya lebih jarang dokter untuk tempat ibadah. Oh iya. Nah, kalau pada masa kanak-kanak riwayatnya Bu, apakah ada pengalaman traumatis atau pengalaman yang kurang nyaman? Tidak ada. Tidak ada. Kalau riwayat minum obat, apakah Ibu pernah minum obat sebelumnya? Kalau minum obat tidak dokter, tapi saya Tidak. beberapa kali ini suka minum multivitamin dokter. Oke. Apakah Ibu ada kebiasaan merokok atau minum alkohol? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, bagaimana hubungan Ibu dengan orang lain? Apakah baik-baik saja atau ada masalah yang mempengaruhi begitu? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Iya dokter, jadi sebenarnya saya dulunya sudah pernah punya pacar. Itu sudah sekitar 5 tahun lalu dokter. Nah, terus setelah itu, ketika sesudah itu saya putus dengan dia. Setelah 2 tahun pacaran. Nah, karena pada saat masuk ke tahun ketiga itu saya rasa hubungan saya dengan dia tidak cocok karena tidak disetujui sama orang tua saya dan sama keluarga Ya pengaruhnya iya juga. terus selanjutnya setahun kemudian setelah saya putus dengan pacar saya memulai hubungan yang baru dengan pacar yang baru, dengan orang yang baru tentunya. Namun sekitar juga setahun yang lalu mantan saya ini, pacar saya yang pertama ini minta untuk balikan dokter. Dan di situ dokter membuat saya bimbang dokter. Saya jadi bingung harus seperti apa dokter. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tidak menerima ajakan balikan dari mantan pacar saya tersebut dokter, karena saya rasa dia tidak sesuai dengan harapan saya dan juga harapan kedua keluarga saya tentunya. Dan dalam waktu dekat ini dokter, saya dengan pacar saya yang baru yang sekarang ini akan berencana untuk menikah. Namun saya juga dokter bingung karena pertama dana kami dokter belum cukup untuk menikah. Yang kedua, saya juga dokter bingung karena pacar saya dokter dia kerja di kota yang lain. Jadi kami belum tahu dokter mau tinggal di mana setelah kami menikah. Dan kami juga dokter masih rasa bahwa kami masih butuh dana yang dokter, dana yang cukup untuk bisa melakukan pernikahan. Dan sebenarnya dokter, 2 hari yang lalu saya juga rasa saya berkelahi dengan pacar saya bertengkar, ada perselisihan karena masalah-masalah ini dokter sedang kami hadapi 3 hari yang lalu. Seperti itu ya. Begitu. Jadi, peristiwa akhir-akhir ini itu yang juga berpengaruh Bu di konsentrasi Ibu ya. Iya dokter. Nah ya Bu, saya mau bertanya mengenai mungkin mimpi buruk. Ya Bu, mungkin ini sedikit personal begitu. Apakah Ibu mengalami mimpi buruk? Sepertinya tidak. Tidak ya. Bagaimana dengan apakah Ibu akhir-akhir ini sering berfantasi begitu, ada imajinasi begitu? Mungkin Ibu bisa jelaskan apakah ada Bu? Sepertinya juga tidak dokter. Tidak ada ya. Oke. Jadi
kasih Bu. Sekarang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan status mental. Nah, untuk pemeriksaan ini apakah Ibu bersedia begitu? Oh iya, bisa dokter. Ya, jadi Ibu, untuk pemeriksaan ini saya hanya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana begitu. Ibu tidak perlu tegang begitu, Ibu bisa jawab sebisanya. Jadi apakah Ibu bisa? Iya dokter, bisa di. Sebelum memulai pemeriksaan mungkin Ibu ada pertanyaan. Tidak ada sih dokter. Nah, jadi saya akan langsung saja ya Bu. Iya. Ya, oke, jadi saya mau bertanya, apakah Ibu tahu untuk nama pacar dari Ibu, nama kedua orang tua, Ibu bisa sebutkan? Oh iya dokter. Kalau nama pacar saya dokter, namanya Joshua. Nama ke orang tua saya dokter Livi dan Han. Oh iya. Oke, jadi kalau untuk kedua orang tua tinggal di mana? Seperti saya bilang tadi dok, kedua orang tua saya mereka tinggal di berbeda kota dengan saya. Iya. Jadi dokter gitu. Nah, ya Ibu tahu tidak ini sekarang di mana? Iya dokter. Iya, ini di di ruangan kafenya dokter. Baik. Oke. Ibu tahu tidak ini sekarang jam berapa? Tahu dokter. Iya, jam berapa ini? Ini jam berapa ya? Jam 1 dokter kayaknya. Oke, baik. Nah, Ibu, saya mau bertanya ya, Ibu bisa dijawab. Nah, di sini Ibu bisa jawab untuk hasil dari 100 dikurang 7. 100 kurang 7 100 kurang 7 dok. Iya. 93. Kalau 100 kurang 3? 100 kurang 3 berapa ya? 100 kurang 3 97. Oh iya. Baik. Nah Ibu, saya mau Ibu menyebutkan 5 nama benda dengan awalan hurufnya S. Jadi 5 nama benda huruf awalnya S. Ya Ibu bisa? Bisa. Awalan huruf S. Sepatu. Ya. Sendal. Ya. Stetoskop. Apa lagi ya? Sudah. Ini dokter. Susah ya? Ya susah dokter. Iya. Ya baik Bu. Nah selanjutnya saya mau bertanya lagi. Nah misalnya uang Ibu ada 15.000, terus Ibu beli kue seharga 3.000, sisa uangnya ada berapa ya Bu? Uang saya 15.000 ya. Kurang 3.000. Ya. 15.000 kurang 3.000 12.000 kalau Iya. salah ya, tidak salah. Oke. Iya. Oke. Nah selanjutnya pertanyaannya, Ibu tahu tidak kemiripan antara jeruk dan apel? Jeruk dan apel itu miripnya bentuk sama-sama buah dokter. Iya. Sama-sama buah. Bentuk sama-sama buah. Oke. Nah saya mau bertanya Bu tentang keluhan Ibu yang sulit konsentrasi. Ibu, apakah Ibu sadar akan akibat begitu dari tingkah laku Ibu begitu? Nah, kira-kira Ibu sadar atau tidak Bu dengan tingkah laku Ibu? Iya dok, saya sadar betul kalau saya memang sulit berkonsentrasi.
Iya. Ibu tahu tidak, mungkin apa namanya, untuk konsentrasi ini, kekurangan konsentrasi ini akan berpengaruh di mana, Bu? Tentunya dapat mempengaruhi di pekerjaan saya tentunya. Oh iya. Oh ya, baik. Oke, Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih, Bu. Oke, dokter. Nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk sekarang saya akan menuliskan resep untuk Ibu. Iya, dokter. Sebelumnya, jadi Ibu kemungkinan mengalami gangguan cemas menyeluruh. Maaf dokter, bisa sebutkan lagi kenapa saya begini? Gangguan cemas menyeluruh, tapi Ibu tenang saja. Ini belum pasti begitu, masih harus diperiksakan lebih lanjut lagi untuk menegakkan diagnosa atau memastikan apakah benar-benar Ibu mengalami ini. Jadi Ibu tenang saja. Nah, untuk sekarang saya akan menuliskan resep obat untuk Ibu. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa begitu. Jadi obatnya ya, saya akan tulis dulu ya, Bu. Oke. Oke. Jadi dengan Ibu Priscil ya. Iya, dokter. 26 tahun. Iya. Oke. Ya. Jadi Ibu nanti setelah dari pemeriksaan ini, setelah bertemu dengan saya, Ibu bisa tunjukkan ini ke apoteker. Nah, ini obat klobasam. Nanti itu diminum dalam 1 hari. Ibu minum 3 kali. Jadi dalam 24 jam itu, jadi setiap 8 jam baru Ibu minum. Nah, begitu, Bu. Nah, lama untuk minumnya ini 3 hari. Nanti setelah itu Ibu bisa datang lagi ke saya dan kasih tahu seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak, seperti itu, Bu. Oke, mungkin Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih Ibu ya waktunya. Selamat malam. Pasien datang, pasien wanita 26 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sulit berkonsentrasi. Kesan umum pada pasien ini bersih, cukup rapi, tapi pasien terlihat tidak tenang, tampak khawatir dan gelisah. Tingkah laku atau aktivitas psikomotor tidak ada kelainan. Sikap terhadap pemeriksa kooperatif, bersahabat, jujur. Mood dan afek pada pasien ini cemas, gelisah, mudah marah, afeknya luas atau appropriate. Pembicaranya hanya bicara kalau ditanya, bentuk atau proses pikir tidak ada kelainan. Pada pasien ini untuk persepsinya itu tidak ada gangguan sensorium dan kognisi, kewaspadaannya sadar, orientasi normal, konsentrasi dan perhatian serta fungsi memori mengalami penurunan, kalkulasi intelijensi dan informasi itu normal, abstraksi pada pasien ini normal, insight dia sadar akan penyakitnya, kemampuan pertimbangannya dia sadar kalau penyakitnya ini memberikan pengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk diagnosa kemungkinan gangguan cemas menyeluruh dengan diagnosa banding, depresi, dan distimik. Untuk tata laksana pada pasien ini, klobasam 10 mg diberikan 3 kali sehari selama 3 hari, kemudian dilakukan observasi lagi. Sekian untuk laporan pada pasien ini. Terima kasih.